Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan proyek saya di minggu yang kemarin. Saya mulai aja langsung dari proyek yang pertama, proyek Hercules. Di proyek Hercules semuanya baik-baik saja ya, normal, ada beberapa deployment untuk permintaan mereka ya di minggu yang sebelumnya ya. Jadi mereka minta ada beberapa opsi untuk bisa ngedisable elemen-elemen di suatu artikel. Jadi mereka ada beberapa website ya yang kita manage, ada 4. 2 di antaranya itu sudah ada beberapa opsi ya untuk menonaktifkan, misalnya kayak sidebar, terus ada iklan dan lain sebagainya. Jadi mereka kalau misalnya membutuhkan tampilan artikel atau blog yang atau news ya yang lebih minimalis gitu, mereka bisa melakukan hal tersebut. Dan karena beberapa bulan terakhir ini kan ada beberapa elemen baru ya, ada opsi untuk menaruh donasi atau box untuk orang bisa melakukan klik untuk donasi, bisa juga ada shopping guide dan lain sebagainya. Jadi mereka minta opsi untuk ngerapiin lah ya, ngerapiin opsi-opsi tersebut sehingga mereka punya kontrol yang lebih baik. Dan kemarin sudah kita deploy dan nggak ada masalah. Selain itu sih nggak ada update lain yang terlalu gimana ya, masih maintenance aja seperti biasa. Ada beberapa bug, ada beberapa kerjaan untuk bulan depan ya, bulan Januari ya. Tapi saya sudah mulai duluan karena memang harus dipersiapkan agak sedikit matang. Selain itu nggak ada lagi sih ya. Ada kerjaan yang menarik tapi itu minggu depan aja saya ceritain ya, yang berhubungan dengan AI. Oke, selanjutnya di project Ariel. Project Ariel ini kliennya sudah agak tenang ya dari minggu kemarin yang agak sedikit ya sensi gitu ya. Mereka sudah kayaknya sudah oke aja, sudah agak ceria juga. Dan di project ini kemarin kita akan diskusi untuk gimana baiknya biar tidak terjadi lagi masalah seperti kemarin. Dan akhirnya disepakati bersama kalau memang lebih baik prioritas dari dana yang ada atau budget yang ada di project ini adalah sebagian besar adalah untuk ngerapiin code base yang sudah ada. Jadi karena code base yang ada di project ini tuh benar-benar sudah sangat-sangat tua sekali ya, sejak 9 tahun ya, umurnya sudah 9 tahun, dan kurang lebih banyak sekali kode-kode dari 9 tahun yang lalu yang ada di website ini belum dihapus gitu ya. Bahkan ada beberapa API yang sudah nggak kepake gitu ya, dan memang benar-benar harus di hardening, harus prioritaskan untuk dibenahi daripada membangun sesuatu yang baru terus. Tapi ya mau nggak mau kita lihat aja hasilnya, karena komunikasi seperti ini dengan klien Ariel ini sudah terjadi dari dulu ya, dari dulu sudah sering sekali terjadi hal seperti ini. Tapi ujung-ujungnya juga mereka memprioritaskan fitur-fitur baru terus. Semoga dengan wacana yang baru ini bisa lebih baik dan lebih konsisten ya untuk kedepannya. Karena memang nggak bisa dipungkir lagi, semua kan tergantung dari dana dan bisnis model yang ada ya. Ini perusahaannya untuk Ariel ini sebenarnya perusahaan nirlaba, jadi memang benar-benar mereka itu mendapatkan dananya itu dari sponsor atau dari donasi ya. Jadi benar-benar perusahaan yang nirlaba, walaupun ini perusahaan cukup besar dengan karyawan yang banyak, tapi tetap saja ini perusahaan nirlaba. Yang terjadi dengan perusahaan nirlaba adalah karena kebanyakan dana yang masuk itu dari donasi atau dari sponsor, itu biasanya sponsorship tersebut itu menginginkan sesuatu ya. Misalnya
Ya anggap aja ada organisasi besar yang mensponsori, memberikan misalnya sekian miliar gitu ya untuk perusahaan ini. Tapi kan selalu ada, oh iya tapi kita mendonasi untuk memperbaiki fitur ini atau bikin fitur ini sehingga bisa mengakomodasi XYZ gitu ya. Jadi otomatis dana yang masuk ada dananya, tapi jadi nggak bisa dipakai untuk maintenance gitu. Karena kan harus diprioritaskan dulu permintaan dari sponsor tersebut ya. Karena ya sponsornya mengharapkan misalnya, oh kita ingin ada fitur yang kira-kira seperti ini, landing page seperti ini gitu misalnya. Jadi ya harus diturutin. Dan ujung-ujungnya itu yang terjadi terus-menerus sehingga maintenance dari code base-nya itu sendiri jadi lama-lama nggak keurus ya, karena nambahin fitur baru terus. Mereka ingin nambah ini, nambah itu, mereka punya konsep baru dan lain sebagainya. Dan semoga itu nggak terjadi di tahun depan ini ya. Tahun depan kita kemarin ngobrol-ngobrol sih kayaknya nggak ada yang aneh-aneh sih. Kayaknya tahun depan sih agak sedikit santai, jadi memang benar-benar bisa difokuskan untuk memperbaiki codebase yang ada. Semoga bisa berjalan dengan baik. Selain itu, selain project 2 ini ya, saya ada di project Arya lagi, tapi yang satunya masih sama seperti yang sebelumnya. Saya masih mengerjakan sebuah kerjaan bisa dibilang semacam redesign ya, dari desain yang ada, karena desain yang ada itu benar-benar jelek sekali. Beneran kayak nggak ada desainnya sama sekali, jadi formulirnya segala macam itu tampilannya, karena nggak ada budgetnya juga, dan sekarang baru ada budgetnya untuk ngebenerin desainnya sedikit lah. Ya semoga bisa berjalan dengan baik. Sudah hampir selesai kemarin, semoga minggu depannya bisa saya kasihkan ke tech lead-nya untuk code review. Selain itu, oh iya yang lainnya lagi ya, di kantor tempat saya bekerja, kantor saya kan namanya 10up ya, akan hilang. Jadi ya selamat tinggal 10up. Maklumlah sih belum dikabarkan ya, jadi masih akan dirilis di tahun depan, tapi memang kita sudah memulai proses untuk mengubah semuanya menjadi melebur dua perusahaan menjadi satu, menjadi Fuel ya. Jadi nantinya saya bukan lagi pegawai 10up, tapi saya akan jadi pegawainya Fuel.com ya. Ya sedih ya, satu era telah berlalu, tapi ya mau gimana lagi, kalau nama dua-duanya tetap mau dipertahankan jadi susah, karena masih mana ya, jadi susah aja untuk komunikasi dan lain sebagainya, jadi susah ya. Maksudnya ngomongnya Fueled and 10up gitu. Lebih baik di gabung aja, memang jadi lebih enak dan lebih nyaman, jadi lebih bersatu juga, karyawannya juga lebih enak kalau mau ngobrol dan lain sebagainya, bukan terus grup-grupan geng-gengan gitu ya. Itu aja, saya akan update lagi untuk minggu depannya. Minggu depannya saya masih kerja full ya, tapi minggu depannya lagi sudah libur Natal ya. Saya kerja mungkin di hari Senin aja ya, kalau 3-24 ya sudah mulai libur. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.